Oleh karena itu Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Dan bahkan persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan yang dibangun atas akidah dan agama. Karena persaudaraan yang dibangun oleh hal-hal yang sifatnya dunia itu tidak akan kekal. Itu akan hanya berlangsung di dunia dan bahkan kadang di dunia sudah putus. Seorang yang dia hanya mendasari persaudaraan karena hubungan nasab semata, dan itu mungkin yang paling tinggi ya, yang kita rasakan atau yang kita anggap. Hubungan nasab kadang tidak menjamin kita satu bapak dan ibu, satu darah misalnya. Tapi kalau misalnya berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, atau apalagi yang selain itu, seorang mengikat persaudaraannya karena atas dasar satu kampung misalnya, atau satu pekerjaan, satu kantor misalnya, atau satu suku bangsa, maka itu suatu hal yang mungkin di dunia selesai, atau bahkan di dunia juga kadang terputus. Betapa banyak kita lihat ya, sesama saudara, sesama satu keluarga, satu darah misalnya, terjadi cekcok misalnya, atau satu bangsa, satu kampung tidak rukun dan sebagainya. Karena ya persaudaraan yang sebenarnya bukan karena itu. Persaudaraan yang hakiki yang sebenarnya adalah persoalan yang didasari karena agama. Kenapa saya mencintai si fulan, menghargai, menghormati, menolong, membantu? Karena dia satu agama. Karena dia sama-sama muslim. Karena dia muslim, saya muslim, maka saya bantu. Maka ini persaudaraan yang hakiki yang sebenarnya, yang tidak hanya bermanfaat di dunia tapi juga di akhirat. Seorang misalnya berdoa, misalnya apa doa yang sering dibaca, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni orang muslim laki-laki dan perempuan. Maka seluruh orang muslim dapat doa itu, walaupun dia bukan saudaranya kandung, walaupun bukan satu kampung, walaupun bukan satu bangsa. Seluruh orang muslim dapat doa itu. Ini menunjukkan ya, persaudaraan yang sebenarnya dibangun oleh agama. Dan bahkan di akhirat itu bermanfaat. Allah SWT katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yaitu orang-orang yang mereka di dunia saling menyayangi, mencintai, bisa jadi di akhirat akan menjadi musuh. Ya, di dunia teman, saudara, saling mencintai, saling menyayangi di dunia, tapi di akhirat bisa jadi menjadi musuh. Kenapa? Ya, kecuali kata Allah, kecuali orang yang bertakwa, di mana ketakwaan itu yang akan membawa seorang kepada kebahagiaan dunia akhirat. Ya, kalau seorang mencintai saudaranya, menghargai saudaranya karena dunia, itu tidak akan dibawa ke akhirat. Oleh karena itu, ya, seorang muslim, ya, kita mesti mengetahui hakikat dari persaudaraan. Hakikat persaudaraan adalah bahwasanya dasar kita bersaudara karena Islam, karena iman, bukan yang lain. Siapapun dia, dimanapun dia berada, apapun bahasanya, apapun kampung, suku bangsanya, kalau dia muslim berarti saudara kita. Maka wajib kita membantu, wajib kita menolong, wajib kita merasakan apa yang dia rasakan. Dan begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat antara Muhajirin dan Ansor. Bagaimana Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa apapun itu. Yang bisa dibawa cuma kendaraan yang bisa dibawa, unta atau kuda, kemudian pakaian yang bisa dibawa. Kebunnya tinggal, rumahnya tinggal. Dan bahkan ya,
dan tidak bisa dijual sama orang kafir. Bahkan orang kafir merampoknya, merampasnya. Mereka pindah ke Madinah. Bagaimana tanggapan orang Madinah? Orang Madinah mengatakan, selamat datang. Sebagian mereka memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya. Padahal orang Madinah dan Makkah, Muhajirin dan Ansor tidak ada hubungan sama sekali secara darah. Ya, kampungnya beda, Makkah dan Madinah. Tapi yang menyatukan mereka adalah agama. Oleh karena itu, inilah sebenarnya dasar kita dalam berinteraksi dengan saudara kita sama muslim. Dia muslim berarti saudara kita, apapun bahasanya, apapun suku bangsanya. Maka seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dia saling tolong menolong, bantu membantu. Dan termasuk dalam hadis ini kata Nabi, dia suka apa yang dia sukai untuk dirinya, dia sukai juga untuk saudaranya sesama muslim. Kita ingin bahagia, saudara kita juga begitu. Kita ingin senang, begitu juga saudara kita. Kita tidak suka dihina misalnya, atau dicela, saudara kita juga begitu. Makanya seorang muslim dia mestinya tidak misalnya mencela saudaranya, atau menghina, atau ghibah, membicarakan aibnya. Kenapa? Karena kita juga tidak ingin dicela, dihina, atau digibahin. Makanya Nabi SAW dalam beberapa hadis menyebutkan, mathalul mu'minin fi ta'atufihim wa tarahumihim wa tawadudihim, kata Nabi, kal jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Permisalan orang muslim itu dalam dia saling menyayangi, saling mengasihi, itu seperti satu tubuh. Yang kalau satu tubuh, coba kita lihat, satu tubuh sakit, maka yang lain akan ikut merasakan, kata Nabi, ikut merasakan. Ya, kalau ada tubuh kita yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit dan ikut bergadang. Coba kita lihat tubuh kita. Kalau ada yang sakit gigi misalnya, giginya sakit, maka mungkin juga kepalanya ikut pusing, ya, merasakan, matanya nggak bisa tidur dan sebagainya. Begitu kita sebagai seorang muslim mestinya. Ada saudara kita yang susah, yang sedih atau mendapat musibah, kita juga mestinya merasakan apa yang mereka rasakan. Dan tentunya kita berbuat, ya, mungkin menolong, membantu dan sebagainya, atau minimal mendoakan mereka. Kalau kita tidak mampu membantu dengan harta, tenaga, ya doakan. Dan doa juga termasuk usaha yang besar. Kita doakan agar musibah tersebut dihilangkan, diangkat dan sebagainya. Maka ini permisalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, al-muslim al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, seperti bangunan ini. Yang satu menguatkan yang lain. Maka tidak mungkin orang muslim itu dia merobohkan saudaranya. Tidak mungkin orang mukmin itu menghancurkan saudaranya. Mestinya dia menguatkan. Mestinya dia menutupi aib. Kalau dia lihat ada saudaranya punya aib, dia tutupi mestinya. Bukan dia sebarkan. Karena aib saudaranya adalah aib dia sendiri sebenarnya. Karena sama muslim. Kekurangan saudaranya, kekurangan diri dia. Karena sama muslim. Maka hadis ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bagaimana kita mencapai kesempurnaan iman. Jadi iman itu berarti ada tingkatannya. Bagaimana disebutkan para ulama, ada tingkatannya minimal, wajib. Ada yang iman itu sampai kepada tingkatan sempurna. Bagaimana seorang dalam hadis ini ya, dikatakan mencintai ya, saudaranya atau untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam
hadis Anas juga yang lain disebutkan, kata Nabi, "Thalathun man kunna wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 perkara yang kalau itu ada pada diri kita, kita akan merasakan manisnya iman. Ini kita sudah beriman, tapi apakah kita sudah merasakan iman itu manis atau tidak? Kata Nabi, ada 3 hal yang kalau kita punya 3 hal ini, kita merasakan manisnya iman. Manis iman itu gimana? Lezat beribadah misalnya. Ini kenapa orang itu bisa sholat kuat? Karena dia merasakan kelezatan. Coba kita lihat orang kalau dia gandrung, suka dengan sesuatu, dia akan menghabiskan waktunya dengan itu. Untuk sederhana aja, di zaman kita sekarang orang suka main game kan? Habis waktunya sekian jam dengan game. Kenapa dia suka? Maka kita lihat juga kenapa orang bisa habis waktunya megang Al-Quran misalnya. Karena dia suka. Bagaimana kita bisa merasakan bisa manisnya beribadah kepada Allah SWT? Kata Nabi, ada 3 hal yang kalau kita punya, kita akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyuhibbullah wa rasulahu. Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada seluruhnya. Kita mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta kita kepada seluruh makhluk. Apa buktinya? Bagaimana kita bisa membuktikan kita lebih mencintai Allah dan Rasul daripada seluruh makhluk? Tentunya dengan kita mengkedepankan, mendahulukan kepentingan Allah, hak Allah daripada hak Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Maka seorang ketika mendahulukan Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, maka dia, ini hal yang pertama yang dia bisa merasakan manisnya iman. Kenapa dia bisa seperti tadi sholat lama, berpuasa dan sebagainya? Karena dia lebih mencintai Allah daripada dunia, makanan apa atau apa yang ada di hadapannya. Dia lebih mendahulukan hak Allah daripada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Jadi kita mencintai saudara kita, teman kita karena Allah. Apa maksud mencintai karena Allah? Kenapa saya mencintai si fulan? Karena dia orang yang taat. Karena dia muslim. Kenapa saya benci kepada si fulan? Karena dia kafir. Karena dia bermaksiat kepada Allah. Karena dia tidak taat kepada Allah. Ini namanya mencintai seorang karena Allah, bukan karena yang lain. Kita tidak mencintai teman kita karena dia kaya sehingga kita dapat keuntungan. Kita tidak mencintai dia karena dia jabatannya tinggi supaya kita dapat untung juga, dapat naik jabatan dan sebagainya. Kita tidak mendekati seorang atau mencintai seorang karena hal-hal dunia. Sebab apa? Kalau kita mencintai seorang karena dunia, itu akan habis ketika dunia itu habis. Seorang mencintai orang lain karena harta, ya, dia cintai, dia dekati orang itu selama dia kaya. Kalau orang itu udah jatuh miskin gimana? Dia tinggalkan orang itu. Dan itulah cinta yang semu namanya, bukan hakiki. Bukan cinta yang sebenarnya. Orang kalau dia mencintai orang lain gimana? Dia senang dengan ketika orang itu senang, dan dia ikut merasakan sedih kalau orang itu sedih. Bukan malah ketika orang itu senang, dia ikut senang, orang itu sedih, dapat musibah, dia lari. Itu bukan teman sejati, itu bukan sahabat yang benar. Jadi itu bukan orang yang mencintai kita. Maka ini mencintai seorang karena Allah. Atau mendekati seorang tadi karena jabatan. Dia sudah pensiun, Anda lari dari dia. Berarti apa? Mencintai dia bukan karena Allah, tapi karena jabatan. Maka seorang bisa merasakan manisnya iman itu karena dia mencintai seseorang muslim
karena Allah. Kenapa saya mencintai si fulan? Karena dia muslim, orang yang taat. Karena dia orang yang baik, maka saya senang dengan dia. Kenapa Anda benci dengan si fulan? Dia orang kafir. Dia orang yang bermaksiat, suka melakukan dosa, maka saya benci, enggak suka sama dia. Maka ini hal yang kedua, yang dengan itu kita bisa merasakan manisnya iman. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ayakraha ayyauda ilal kufri kama yakraha ayyuqdhafa finnar, yaitu dia membenci untuk kembali kepada kekufuran atau membenci kekufuran maksiat sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau tidak ada satupun di antara kita yang suka dilemparkan dalam api neraka. Kalau ditanya ada enggak yang suka masuk api, dilempar sama api? Enggak mungkin, apalagi api neraka yang sangat dahsyat. Pasti kita menjauh dari api neraka. Kita tidak ingin dimasukkan ke dalam api neraka. Begitu juga mestinya seorang muslim, seorang mukmin menjauhi dan membenci kekufuran, kesyirikan, maksiat. Sebagaimana dia benci kepada api neraka, begitu juga dia benci kepada maksiat. Maka dengan itu dia merasakan manisnya iman. Ini 3 hal yang kata Nabi, kalau seorang ada dalam diri seorang hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman dalam kehidupannya. Di iman itu bisa dirasakan manisnya, lezatnya iman, lezatnya beribadah kepada Allah SWT. Dengan 3 hal tadi. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada seluruh makhluk. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi, tidaklah sempurna iman seorang Anda sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi, daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini kita harus mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul, mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul daripada kepentingan seluruh manusia. Ini yang pertama tadi. Yang kedua apa? Kita mencintai orang lain, saudara kita, teman kita, muslim karena Allah. Bukan karena dunia. Karena Allah. Karena dia muslim, karena dia taat, maka kita mencintai dia. Begitu juga sebaliknya. Kenapa kita benci sama si fulan? Karena dia kufur. Karena dia membangkang kepada Allah, karena dia melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga apa? Ya, kita membenci kekufuran, maksiat. Sebenarnya kita benci kalau kita, atau tidak ingin kita kalau dilemparkan dalam api neraka. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana seorang ya bisa merasakan manisnya iman. Dimana salah satu poinnya berkaitan dengan hadis kita ini, itu mencintai seorang karena Allah. Dan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan, awthaqu oral Islam al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya kata Abdullah bin Abbas, awthaqu oral Islam, yaitu kuatnya tali Islam itu dibangun atas apa? Kuatnya tali Islam atau persaudaraan dalam Islam itu dibangun atas apa? Al-hubbu fillah, yaitu mencintai karena Allah. Ini kalau kita mencintai karena Allah, itu akan melepas, membuka semua gap, batasan-batasan suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Al-hubbu fillah, kita mencintai semua manusia karena Allah. Kalau dia muslim kita cintai, kalau dia bukan muslim dah. Wal bughdu fillah, dan membenci karena Allah juga. Jadi mencintai seorang karena Allah, membenci juga karena Allah. Apa maksudnya mencintai karena Allah? Karena dia muslim, karena dia taat, saya cintai. Kenapa Anda benci si fulan? Ini juga karena Allah. Kenapa? Karena dia bermaksiat. Karena Allah tidak suka maksiat. Itu maksudnya. Kenapa Anda mencintai si fulan? Ya karena dia melakukan dia taat dan Allah mencintai ketaatan. Kenapa Anda membenci si fulan? Karena dia melakukan maksiat dan maksiat itu dibenci oleh Allah. Ini maksudnya. Maka ini satu hal yang perlu tentunya kita pahami dengan baik dan kita amalkan tentunya. Bagaimana kita perlu, ya sekali lagi, memahami hakikat dari sebuah
ukhuwah atau persaudaraan. Allah katakan apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Seluruh orang mukmin, siapa saja dia. Ya, sekali lagi, apapun bahasanya, sukunya, maka orang mukmin itu bersaudara. Maka dengan ini tentunya kita, ya, kalau kita mengetahui hakikat persaudaraan ini, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kemudian kita akan ikut senang terhadap saudara kita yang senang, dan mungkin akan ikut bersedih dan bahkan membantu saudara kita yang dia bersedih atau dapat musibah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sedikit ya pembahasan kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan bagaimana kesempurnaan seorang mukmin, kesempurnaan iman seorang mukmin, seorang muslim itu dilihat bagaimana dia mencintai, ya, saudaranya, atau mencintai sesuatu yang dicintai oleh dirinya untuk saudaranya. Nah, wallahu alam, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada berarti siap ditanya, yang nggak bertanya ditanya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa dipahami ya dengan baik dan bisa kita amalkan. Dan tentunya kita ingin membaca hadis-hadis seperti ini menambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan bagaimana kita bisa meningkatkan ukhuwah di antara kita, persaudaraan ya, di antara kita. Nah, wallahu ta'ala alam. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.